internal Partai Golkar terus diterpa dengan berbagai isu yang tidak kondusif. Hal ini menguat adanya wacana musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup untuk Partai Golkar yang terus berkembang hingga saat ini. Orientasi dari Munaslup selain untuk membahas strategi pemilu 2024, usut punya usut, juga diduga untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini masih dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Tentu saja, adanya isu maupun wacana Munaslup Partai Golkar tetap didasari atas faktor penyebab. Salah satu yang cukup menguat dari faktor penyebab tersebut yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan telah bertemu dengan bakal calon presiden 2024 usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal tersebut dibuka secara langsung oleh anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said. Sudirman mengatakan jika Airlangga Hartarto sudah bertemu dengan Anies sebelum Anies berangkat ke Tanah Suci. Bahkan, Sudirman menjelaskan jika pertemuan antara Airlangga dan Anies membahas soal koalisi politik jelang pemilu 2024. Airlangga, dikatakan Sudirman Said, dianggap sudah memberikan sinyal untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Meski demikian, Sudirman menyebut bahwa bagi Airlangga, Partai Golkar sulit mendukung Anies di tengah situasinya yang tidak menguntungkan bagi partainya. Hal ini cukup masuk akal, mengingat Partai Golkar sendiri masih bergabung di Kabinet Presiden Joko Widodo. Iya kan, beliau berdua itu kan satu alma mater ya, sama-sama iya, UGM. Betul, gitu. UGM, iya. Sama dengan Pak Jokowi juga ada satu alma mater gitu. Betul, jadi wajar kalau diantara beliau berdua itu punya hubungan baik lah. Dan jauh sebelum berurusan dengan capres-capresan juga pernah bertemu. Jadi waktu beliau gubernur juga pernah bertemu. Kemudian seingat saya semasa proses pencapresan ini barangkali 2-3 kali bertemu juga ya. Termasuk Pak Airlangga kan juga bertemu dengan partai koalisi kami juga, bertandang ke Cikeas cukup lama. Jadi sesuatu yang memang wajar terjadi di antara para politisi, para pemimpin, dan memang kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelum Pak Anies berangkat haji memang ada pertemuan. Saya tidak ikut serta, tapi saya sedikit mendengar kabar. Ya kira-kira di dalam pertemuan itu Mbak Airlangga sudah memberi signal bahwa ada maksud bisa bersama-sama tapi keadaan tidak memungkinkan. Itu yang kita bisa menafsirkan berbagai hal, tapi kira-kira keadaannya begitulah. Dan saya sendiri memang seperti biasa terus berteman, berinteraksi dengan seluruh partai termasuk teman-teman Golkar juga, dan mendengar suara-suara bahwa ada niat, ada aspirasi di antara sebagian kader Golkar untuk bersama-sama Pak Anies. Itu juga dibuktikan oleh koalisi, bukan koalisi, KIB. Selama namanya KIB kan? Ya. KIB itu kuning hijau biru yang merupakan kumpulan dari grassroots-nya 3 partai itu. Partai Golkar ada di sana, Partai PAN dan juga Partai P3, Persatuan Pembangunan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, mengungkapkan jika Partai Golkar tidak ingin diatur-atur oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini menurutnya, Partai Golkar terus mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi hingga rampung. Namun dirinya
juga meminta agar Presiden Jokowi tidak turut mengatur atau ikut campur di internal Partai Golkar. Karena Pak Erlangga sudah menyatakan, dan kita semua setuju ya, bahwa Golkar mendukung penuh kepemimpinan Pak Jokowi dalam melaksanakan seluruh prosesi pembangunan, mekanisme pemerintahan. Golkar itu adalah terdepan mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi untuk internal partai, ya tentu kita tidak mengharapkan Pak Jokowi mengatur-ngatur Golkar, dan saya yakin Pak Jokowi tidak ikut mengatur-ngatur Golkar. Itu ada di tangan Pak Erlangga sendiri. Tapi dengan dua menterinya persoalan karena koalisi, kemudian beliau berkonsultasi, seperti itu normal dalam proses demokrasi kita di era politik.